menjadi seperti berubah menjadi seperti Spiderman, Batman, atau apa lagi ya? Apa lagi? Seperti itu manusia baru? Tidak. Terus apa? Kalau menurut kalian? Perilakunya menjadi baru. Contohnya, yang dulu jahat jadi baik. Apalagi? Yang dulunya suka bohong, sekarang jujur. Dari kelompok sini iya Pak, menjadi manusia baru. Apa ya? Kalian sebelum kita masuk. Apa saja? Contohnya menjadi manusia baru. Ya, pribadi yang negatif menjadi yang positif. Oke. Menjadi manusia baru adalah sebuah proses di mana perubahan, benar yang dibilang Erwin, Jocelyn, dan teman-teman yang lain, sebuah proses perubahan yang dari sisi yang negatif menjadi sisi yang positif. Contohnya tadi sudah disebutkan, dari yang suka bohong sekarang jadi suka jujur. Terus dari yang suka membuli jadi tidak membuli. Yang tadinya cuek jadi suka menolong. Nah, itu menjadi manusia baru, sebuah proses di mana manusia lama kita diubah ke manusia yang baru. Manusia lama itu sesuatu yang negatif diubah menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang baik. Di Alkitab ada ada tokoh Alkitab yang menjadi contoh menjadi manusia baru, yaitu Paulus. Pernah dengar cerita Paulus? Paulus itu pernah dengar kan? Di sekolah minggu biasanya diceritakan untuk menangkap pengikut Kristus. Dia punya rencana seperti itu. Nah, kalau kalian baca di Alkitab, kalau kalian baca lengkap di Alkitab di Kisah Para Rasul, itu kalian akan tahu bagaimana proses pemulihan daripada Paulus dari yang dulu jahat menjadi baik dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, sekarang anak-anak buka di Korintus, Kisah Para Rasul. Bawa kita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam itu, kalian Putri buat kelompok. Ambil kertas satu-satu. Di sini ada nomor 1 dan 2. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Yuk, bisa menempatkan diri. Yang pindah berarti cuma Zelda. Sebelum itu kita mau nonton. Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Kita nonton tentang manusia baru. Efesus 4 ayat 21 sampai 29. Wah, aku kedengarannya. Hari ini adalah hari bersekolah. Ditambah lagi jam segini, ayah, ibu, dan kakakku sudah pergi. Sendirian aja nih. Enaknya ngapain ya? Dono. Aku adalah tuanmu. Akulah otak, si paling jahat. Bukalah hal yang menyenangkan, Dono. Aku akan membuat dia melakukan apapun yang aku inginkan. Dono, besok kan kamu libur. Jadi bersihkan kamarmu dan jangan lupa kerjakan tugas sekolahmu ya, Nak. Wah, ibu bilang aku harus membersihkan kamarku dan mengerjakan tugas sekolah hari ini. Tapi kan hari ini libur.
Mending aku main game dulu ya. Usai 1 jam nggak apa-apa lah ya. Masih jam segini. Welcome to Mobile Legends. Wah, sekarang udah jam berapa? Kenapa udah siang? Aku lapar. Aku mau makan pizza. Tapi uangnya dari mana ya? Gimana ya uangnya? Wah, pas banget. Di situ ada cewek yang nakal. Dia kan sangat sayang padaku. Pasti dia gak bakal marah. Kan cuma mau beli pizza aja. Jus juga boleh nih sekalian. Sama buat tempat gym juga boleh nih. Masih cukup. Yuh, ada banyak di sini uangnya. Kakak, aku ambil uangnya ya kak. Nanti kalau ditanya, tinggal bawa aja. Jono, kamu bekerja dengan baik hari ini. Dan aku adalah Tuhan. Itu ada mimpi yang buruk. Tuhanku adalah Tuhan Yesus. Dan di dalam mimpiku ada ibu jahat yang bisa membalikan aku. Oh Tuhan, Tuhan adalah Tuhanku. Tolonglah aku agar aku bisa melakukan kehendak-Mu.
Ini adalah perbandingan manusia lama dan manusia yang baru. Kalian tulis manusia lama seperti apa dalam Kolose dan Efesus, manusia baru seperti apa dalam Kolose dan Efesus. Manusia lama satu apa, dua apa. Tapi yang di dalam kitab Kolose dan Efesus loh ya. Terus manusia baru satu apa aja, dua apa aja. Gitu ya. Dan Nael sama Carla boleh buka di Kolose 5 ayat 5 sampai 3. Carla buka Efesus 5. Nanti udah selesai diskusikan bersama. Lima manusia lama, 5 contoh manusia baru. Tapi yang ada di Kolose dan Efesus. Ya, itu ditulis. Jauh dari persekutuan maksudnya lama atau baru? Lama. Apa apa? Dari kisah Paulus, nama awalnya Paulus siapa tadi? Saulus. Di Alkitab sudah menjelaskan Saulus itu namanya ketika dia belum bertobat. Lalu kemudian dia melakukan perjalanan untuk menangkap pengikut Kristus. Lalu setelah itu di perjalanan apa yang terjadi? Ada sinar atau cahaya terang yang mengenai Saulus waktu itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saulus menjadi buta. Terdengarlah suara Allah dari langit dan mengutus untuk Saulus pergi ke Ananias. Betul? Ya, ke Ananias. Lalu di situ singkat cerita bertemu dengan Ananias, lalu terjadilah pertobatan di mana sebelumnya Saulus itu buta selama tiga hari. Lalu ketika Ananias mengabarkan bahwa Tuhan itu menegur Paulus akhirnya mengerti bahwa itu adalah Allah yang bekerja. Lalu setelah itu terjadilah pertobatan Saulus. Akhirnya namanya menjadi Paulus. Dia dibaptis oleh Ananias.
Begitu terjadi manusia perubahan dari manusia lama menjadi manusia yang manusia barunya Paulus. Akhirnya Paulus apa? Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injil. Di kitab ini banyak Injil tulisan Paulus. Banyak tulisan Paulus. Jadi dia mengabarkan Injil di kota-kota. Ada Filipus, ada Filipi, ada Efesus, ada Roma, dan banyak lagi. Ada Korintus, Tesalonika, dan banyak lagi. Jadi anak-anak belajar. Hari ini kita belajar tentang manusia baru. Manusia baru di mana Tuhan dapat mengumpulkan anak-anak untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya semuanya pakai berdiri ya. Kita mau nyanyi dengar dia panggil nama saya, gitu ya. Ada yang tahu lagunya? Ya, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang duduk. Jadi perubahan manusia lama ke manusia yang baru. Nah, setelah itu kita mau kuis dulu. Nanti baris ini disingkirin boleh. Baris satu-satu, baris satu-satu baris. Nanti satu-satu baca pertanyaan langsung jawab ya. Jawab. Ya, boleh baris. Ini boleh disingkirin juga. Oke, baris. Karena kita bentar lagi Natal, ini ada kado Natal. Ya, 1, 2. Nanti kalau udah selesai mundur ya. 1, 2, 3. Mundur belakang. Iya. Gak usah grogi. Iya. Ya, tadi berapa hari? Mundur belakang. Siapa yang mau bantu? Beda.
Pernah nggak kalian ngalamin itu? Pernah ya, otomatis, pasti, yakin. Karena apa? Kita masih manusia, kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita tidak taat kepada orang tua. Mungkin kalau kita ketika kita disuruh orang tua kita malah membantah. Terus mungkin ketika kita disuruh guru untuk mengerjakan PR, ternyata kita tidak mengerjakannya dan mengerjakannya di mana? Di sekolah. Itu namanya bukan PR anak-anak, itu namanya apa? Kalau PR itu apa panjangannya? Pekerjaan rumah, kalau dibawa ke sekolah jadi PS, pekerjaan sekolah. Nah, kalau misalnya disuruh sama bapak ibu guru, ayo Carla, kamu belajar yang giat, itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Rasa malas kita harus lawan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah suara Roh Kudus? Kita harus belajar peka. Bagaimana belajar peka? Yaitu apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan, baca firman setiap hari, terus beribadah yang rajin, jangan karena dipaksa. Siapa di sini kalau sekolah minggu dipaksa dulu baru berangkat, apalagi nangis dulu. Aku ngantuk, ini banyak hari libur mak. Ada? Udah kelas 5 jadi nggak ada. Jadi anak-anak harus mentaati perintah Tuhan. Apa sih perintahnya Tuhan? Baca Alkitab. Ada yang sampai selesai baca Alkitab? Pernah? Ayo setiap hari belajar. Baca Alkitab. Satu pasal boleh. Ya, kalau satu pasal ternyata banyak banget. Boleh misalnya satu hari belajar dulu 10 ayat. Hari ini 10 ayat, besok 10 ayat. Aku nggak mudeng nih. Apa sih isinya Alkitab kecil? Nggak mudeng, nggak apa-apa. Nggak mudeng boleh tanya sama siapa? Boleh sama Bu Putri, boleh sama Bapak Ibu Pendeta, boleh sama kakak-kakak sekolah minggu, orang tua, ya kan? Dan kalau kita nggak mudeng, ya Roh Kudus yang mengingatkan. Karena apa? Setiap orang ketika membaca firman mendapatkan rema dalam hidup masing-masing. Rema itu apa sih, Bu? Rema itu adalah pengertian, pewahyuan. Oh, Rema pernah baca ini deh. Oh, ternyata aku mengalaminya, ternyata aku menjadi kuat secara apa? Secara mental. Jadi ketika anak-anak mengalami masalah, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kalau di sekolah, kemudian aku sering dibully, orang tua aku sering dikata-katain, biasanya seperti itu ya. Nah, ya, ya, namanya orang tua aku sering disebut-sebut, malah kadang dipesetkan, namanya A jadi B, dipesetkan namanya. Jadi anak-anak belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita lebih peka, supaya kita menjadi manusia yang baru. Monggo Pak. Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapat? Sekarang kalian ngomong apa? Ricci, yang Ricci dapatkan dari pembelajaran hari ini apa? Menanggalkan manusia lama. Sadar? Pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Apa? Nah, yang terbaik mau ngomong nih. Gak apa-apa, gak usah grogi. Kita tampung. Ya betul. Kita perlu memahami manusia lama dan manusia baru. Kehidupan yang lama, kehidupan yang baru. Apa? Tidak boleh berbohong, bagus. Nah,
pernah melakukan kesalahan? Apa itu? Dosa. Terus apa yang bisa Anda lakukan setelah kita belajar? Sip. Jadi anak-anak harus tahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita ubah dari yang negatif menjadi yang positif. Supaya apa? Kita melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi Bu Putri bilang kita harus melakukan kehendak Tuhan supaya apa? Berkenan di hadapan Allah. Oke, sekarang kita mau tutup hari ini. Semuanya sikap berdoa. Kita mau tutup. Sikap berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini kami sudah belajar tentang manusia baru. Kami sudah mengerti apa itu manusia baru dan apa itu manusia lama. Terima kasih untuk Rasul Paulus yang sudah mengingatkan kami bahwa kehidupan manusia baru itu adalah kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, dan kami mau belajar untuk menanggalkan manusia lama kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami berjanji kami mau belajar setiap hari untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, memberkati kami pribadi, memberkati Ricci, Zelda, Jocelyn, Carla, memberkati Name, memberkati Erling, memberkati Lintang Tuhan, memberkati seluruh keluarganya juga Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam kasih-Mu, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.